Coronavirus merupakan kelompok besar virus yang utamanya menimbulkan masalah pernafasan. Terdapat banyak varian coronavirus. Pada tahun 2003, coronavirus varian SARS-CoV ditemukan di Cina, kemudian varian lainnya MERS-CoV ditemukan di Saudi Arabia pada tahun 2012. Pada Desember tahun 2019, terdapat klaster kasus pneumonia di kota Wuhan. Berdasarkan investigasi dari beberapa kasus awal, ditemukan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh coronavirus varian baru SARS-CoV-2 yang penyakit ini disebut dengan COVID-19. Pada 30 Januari tahun 2020, WHO menyatakan penyakit ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Coronavirus merupakan kelompok besar virus. Strukturnya seperti pada gambar di atas, terdiri dari RNA protein yang berwarna ungu, spike protein yang berwarna kuning, serta lipid membran yang berwarna merah yang mengelilingi inti virus. RNA protein merupakan komponen genetik yang membajak sel tubuh yang berfungsi membantu produksi virus baru. Spike protein membantu virus untuk menempel ke sel tubuh inangnya, yaitu ke sel tubuh manusia. Spike protein ini berbentuk seperti mahkota, dan dalam bahasa Latin, mahkota disebut dengan corona. Dan lipid membran adalah selubung virus yang berupa membran lemak. Pada awalnya, coronavirus ditemukan bersirkulasi di hewan. Namun, terjadi spillover atau perpindahan ke manusia. Hal ini disebabkan oleh dua faktor besar, yaitu mutasi dari virus tersebut dan meningkatnya kontak manusia dengan hewan pembawa virus. Contohnya MERS-CoV yang berasal dari hewan unta dan SARS-CoV-2 yang diduga berasal dari kelelawar. Pada manusia, coronavirus menyebabkan masalah pernapasan dan gejala ringan seperti flu biasa hingga penyakit berat dan dapat menyebabkan kematian. Seberapa besar ukuran coronavirus? Coronavirus memiliki ukuran yang sangat kecil, seperti terlihat pada gambar di samping. Kurang lebih ukurannya adalah 0,1 sampai dengan 0,5 mikrometer. Ukurannya terbilang lebih kecil dibandingkan dengan serpihan pasir pantai, butiran garam, bahkan tumpukan partikel debu yang bisa terlihat dengan mata telanjang manusia. Karena ukuran yang sangat kecil, maka perlu diperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita, salah satunya penggunaan masker yang benar. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan COVID-19 yang dapat berubah seiring waktu. Sebagian besar perubahan tidak banyak berdampak pada struktur virus, namun berpengaruh pada tingkat penyebaran dan tingkat keparahan penyakit. Beberapa varian virus SARS-CoV-2. Varian pertama adalah varian Alpha yang dikenal dengan B117. Pertama kali ditemukan di Inggris dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 36% sampai dengan 75%. Varian kedua adalah varian Beta yang dikenal dengan B1351. Varian ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dengan tingkat penularan virus sebesar 25%. Walaupun varian ini lebih kecil tingkat penularannya daripada varian Alpha, dia lebih beresiko menyebabkan COVID-19 dengan gejala berat. Contoh varian virus SARS-CoV-2 yang ketiga adalah varian Gamma yang dikenal dengan P1. Pertama kali ditemukan di Brazil dengan tingkat penularan 38% dan cenderung kebal terhadap pengobatan. Varian yang keempat adalah varian Delta, dikenal juga dengan B16172, pertama kali ditemukan di India. Varian ini merupakan varian yang paling tinggi tingkat penularannya dibandingkan dengan varian yang lainnya, dengan tingkat penularan sebesar 97%. Varian ini telah terdeteksi di 96 negara, dan ini menjadi perbincangan di beberapa negara seperti India dan Indonesia, karena menyebabkan lonjakan kasus COVID yang signifikan. Berikut adalah angka kejadian dan angka kematian COVID-19 per tanggal 21 Juni tahun 2021 berdasarkan beberapa varian. Berdasarkan tabel di bawah,
angka kejadian dan angka kematian tertinggi COVID-19 diperoleh dari varian Alpha dan varian Delta. Berikut adalah perbedaan gejala antara varian SARS-CoV-2. Berdasarkan tabel di bawah, secara garis besar dari keempat varian memiliki gejala yang sama, yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Namun, pada varian Alpha timbul gejala yang lain, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Sedangkan pada varian Beta, gejala yang ditimbulkan tergolong cukup berbahaya dan berat dibandingkan dengan varian-varian yang lainnya. Penularan SARS-CoV-2. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), proses penularan dapat melalui kontak secara langsung, tetesan udara, vomit atau permukaan yang terkontaminasi, kotoran manusia. Action. Namun, bagaimana sebenarnya COVID-19 bisa menular? COVID-19 dapat menular melalui kontak secara langsung dan tidak langsung, baik dari orang yang terinfeksi dengan gejala maupun tanpa gejala. Kontak langsung yang dimaksud adalah kontak langsung dari cairan yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19 ketika mereka sedang batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Sedangkan kontak tidak langsung yaitu melalui benda yang telah terkontaminasi percikan dari orang yang terinfeksi COVID-19 dan melalui virus yang ada di udara kemudian terhirup. Selain yang sudah dijelaskan, terdapat dua media yang masih menjadi tanda tanya, karena hingga saat ini belum ada penelitian yang signifikan yang diterbitkan tentang kejadian penularan COVID-19 melalui kotoran manusia atau tinja atau air seni dan penularan dari hewan ke manusia. Lalu, bagaimana proses penularan COVID-19 melalui udara pada ruangan tertutup? Orang yang terinfeksi COVID-19 kemudian batuk dan tidak menggunakan masker akan mengeluarkan droplet besar dan droplet kecil. Droplet besar akan langsung menempel di permukaan benda, sedangkan droplet kecil akan terbang mengikuti sirkulasi udara yang ada di ruangan tersebut. Virus yang berterbangan di udara akan terhirup oleh orang yang ada di ruangan tersebut. Virus ini akan bertahan selama 3 jam di dalam ruangan tertutup, sehingga ruangan yang tertutup dengan sirkulasi yang buruk seperti kantor, kafe, dan bioskop akan meningkatkan resiko penularan COVID-19. Perhatikan titik lengah. Masyarakat seringkali lupa bahwa COVID-19 bisa menular dengan mudah. Ini adalah beberapa kegiatan yang seringkali membuat kita lupa dan menurunkan kewaspadaan kita akan resiko penularan COVID-19. Kegiatan itu adalah mengunjungi mal, bar, bioskop, restoran, makan bersama dengan orang yang tidak serumah, berbelanja ke pasar atau tukang sayur, menghadiri arisan, pesta pernikahan dan pemakaman, beribadah di tempat umum, kumpul bersama dengan orang yang tidak serumah, olahraga bersama dengan orang yang tidak serumah, menggunakan transportasi umum, dan rapat di kantor. Tetap waspada, jangan sampai lengah, dan terapkan 5M.